Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genuine Idea seperti biasa. Tanggal 21 ya, hari Jumat, kita akan kembali membahas indeks kita hari ini ya. Maupun menu buy close yang saya berikan hari ini maupun yang kemarin akan saya bahas juga beserta sekitar ya 17 saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di grup Telegram pemahaman saham. Oke, kita langsung bahas saja indeks ya. Naiknya cukup kenceng ya, 1,5% ini. Wow ya, naiknya lumayan tinggi, tapi saham-sahamnya tidak ada yang terlalu menonjol naiknya. Ada sih, cuma nggak terlalu naiknya terlalu tinggi-tinggi amat ya. Ya terbagi, kenaikannya terbagi ke saham-saham LQ juga. eh Resist 63, 6730, 6740. Itu resist kuat. Kalau nggak kuat dia akan mantul lagi ke bawah ke 6.700 ya. 6.700 itu ada resisten kuat sekarang jadi support. Ya kalau dia bertahan akan melanjutkan kenaikan, tapi kalau nggak bertahan dia akan turun lagi ke 6680-an. Ya, untuk indeks kita polanya masih oke ya. Sudah saya infokan dari kemarin-kemarin polanya masih oke untuk indeks kita. Oke, lanjut ke saham. Saham-saham yang di Bentar, saham yang saya berikan kemarin. Sebelumnya kita bahas saham BEPS dulu ya. Kemarin sempat saya infokan ambil ya. Tanggal berapa ini? Bentar. Tanggal ini ya, pada saat dia mulai rebound ini sini ya, saya jadikan menu buy close ya. Di sini sempat naik turun tapi secara secara penutupan dia terus naiknya perlahan, dan hari ini naiknya lumayan tinggi. Kalau teman-teman masih hold, beli di sini hold sekitar 3 hari, cuannya ya 14% ataupun di atas 10% lah ya kalau teman-teman yang hold. Dan saya infokan memang saham ini belum uptrend. Ya, kita cuma ambil technical reboundnya dan sudah rebound lumayan dan kepentok resisten 5.000-nya ya untuk BEPS. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close IMJS. IMJS naik tapi tipis banget, nggak naik kenceng dan masih turun ya. Tapi menurut saya ini penurunannya juga sudah mulai mulai terbatas ya. Jadi kalau teman-temannya sudah stop loss di 350 nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah infokan di grup rekomendasi, saya tadi masuk lagi di area 340 ke bawah. Jadi nilai average saya sekarang di sekitaran 350. Menurut saya ini masih oke dengan area stop loss yang saya berikan di 330. Jadi kalau 330-nya nggak kuat, saya stop loss itu sekitar minusnya 5% lebih ya dari nilai average saya sekarang, sekitar 5% lebih. Tapi target saya kemungkinan dia masih bisa naik lah ya ke area 360 sampai 370-an. Itu yang kita harapkan naik seperti itu, tapi kita juga harus batasi resikonya ya. Jadi saya batasi resiko, mentok-mentok kalau dia jebol 330 saya tetap stop loss karena ini lagi downtrend ya. Kita tidak boleh terlalu maksa saham yang lagi downtrend kita hold, nggak usah. Jadi kita harus buat plan. Jadi saya sudah buat informasikan, saya sudah average tadi, nilai average saya di 350, batas stop loss saya di 330. Ya selama di atas 330, kalau saya belum cuan saya tetap hold. Tapi kalau dia jebol 330, saya tetap akan stop loss ya. Walaupun dia mau rebound lagi, itu nggak masalah buat saya. Karena kita menghindari resiko penurunan yang lebih rendah lagi. Takutnya dia 330 nggak kuat, jebol ke 300 ya, lumayan dalam itu. Apalagi saham ini saham downtrend ya. Walaupun menurut saya dia sudah terbilang cukup murah ya. Terbilang cukup murah, harusnya bisa rebound. Harusnya bisa rebound ya. Oke, ke menu buy close saya hari ini saya berikan menu buy close Elpin. Elpin oke ya, closing naik naik berharapnya bisa naik lumayan lah ya.
TP pertama di boleh lah si 990 boleh TP pertamanya ya. Nah, saya lihat dulu. Ya 990 itu boleh TP pertama itu lumayan udah lebih dari 1,5%. Kalau bisa break di atas 1000 itu cukup menarik. Elvin bisa membalikan arah untuk upturn kembali potensi ke 1030 sampai 1080 ya. Itu kalau bisa break di atas 1000. Tapi kalau nggak bisa break lebih baik dijual dulu ya. Kalau bisa break itu menarik untuk Elvin. Batas stop loss kalau buat saya 950 saja ya. 950 kalau 950-nya nggak kuat jangan paksa di hold ya. Boleh di stop loss, di stop lossnya kalau nggak mau masih berani hold itu 50% dibuang dulu. Support paling kuat ada di 920 ya. Itu support paling kuat di 920 untuk Elpin. Yakin. Semoga dia bertahan di 950-nya kembali mantul ya. Karena menurut saya ini Elpin sudah cukup menarik ya. Sudah cukup menarik untuk dicoba buy. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request oleh teman-teman grup. Pertama Amar. Amar masih uptrend ya. Saya berharap dia memang ARB sekali lagi ya. ARB sekali lagi kemungkinan harganya di ya kisaran 620 nggak salah ya. Mungkin kisaran itulah ya. Dan itu memang area support support dia di 620 sampai 630 itu area support uptrend dia yang belum dicoba dites. Jadi ini cukup menarik kalau dia ARB sekali lagi ya dengan batas resiko di 600 ya. Untuk sekarang support yang harus dites 620, 630. Kalau berhasil mantul, potensi ke 670 sampai 690 ya untuk Amar. Lanjut ke PKPK. PKPK sama masih uptrend ya, masih uptrend. Mungkin dia akan tes ke 200 saya dulu. 230 sampai 222 ya. 222, 230 itu area support uptrend dia. Kalau masih bertahan masih bisa mantul lagi. Mungkin akan tes lagi ke 240-an sampai 250-an. Karena posisinya sekarang masih cukup uptrend ya. Masih cukup uptrend. Dan juga PG. PG oke. Dibilang oke juga enggak. Dia mencoba rebound tapi belum terkonfirmasi uptrend ya. Baru ya dia harus tes dulu resisten kuat di 1160-nya. Kalau nggak kuat dia akan turun lagi, tes lagi di 1100 ya. Dan juga BRMS. Nah, BRMS uptrendnya sudah mulai uptrend. Dia bisa break 120-nya berpotensi untuk ke 124 sampai 126. Support sekarang di 118 ya, 118 untuk BRMS. Dan juga GPRA. GPRA masih sideways di bawah ya dengan area titik support di 78, resisten ada di 82 ya, masih sideways di bawah. Lanjut ke BBHI. BBHI dia mantul dari supportnya ya, sudah saya infokan kemarin kalau nggak salah ya. Di area berapa support dia? Support dia di belum disentuh tapi langsung naik ya BBHI. Kalau tanya support kuat di 5.400 ya. Resisten untuk sekarang harus tes dulu ke 6.200 sampai 6.250 ya. Kalau bisa break, kemungkinan akan kembali melanjutkan kenaikan untuk BBHI-nya. Lanjut ke MSIN.
MSIN oke ya, tapi ini boleh saya lihat dulu ya. MSIN sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi menurut saya MSIN ini. Hati-hati saja ya, ini sudah ketinggian sekali. Ya, kemungkinan akan tes lah ke 3100-nya dulu. Itu resisten. Kalau nggak kuat ya mungkin akan uji lagi ke 2800 sampai 2850. Ya kalau tanya uptrend sangat uptrend, tapi ini sudah cukup tinggi kalau menurut saya. MSIN. Lanjut ke MITI. MITI dibilang jelek belum ya, karena ini memang saham gorengan ya. Resisten kuat di 250. Sempat break tinggi tapi dibanting lagi. Ya kan ini gorengan. Kalau ditanya bagus masih bisa lah, masih bisa rebound kalau masih bertahan di 230-nya. Tapi kalau 230-nya jebol, kemungkinan akan ke 220. Ya, tapi kalau menurut saya masih bisa coba rebound kalau bertahan di 230-nya, paling tidak tes lagi ke 250-nya untuk MITI. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke FPNI. FPNI masih oke ya, masih oke. Dia masih bisa mantul dari area support di 430, support kuat di 420, resisten ada di untuk sekarang 446 sampai 450. Kalau bisa break 450 ini cukup menarik untuk FNI, berpotensi untuk ke 470 kembali. Kalau bisa break 450-nya, tapi kalau belum bisa break mungkin dia akan tes lagi ke area support dia 430-nya. Ya, posisi sekarang dia masih sideways di atas ya, masih posisinya masih sideways di atas untuk FNI. Lanjut ke Vico. Vico downtrend ya. Downtrend sekarang lagi buat base di bawah dengan area support paling kuat di 190, resisten ada di 198 sampai resisten kuat di 200. Posisinya lagi sideways di bawah. Waran nggak bisa ya, nggak ada muncul di sini. True waran nggak bisa dianalisa karena memang di sini nggak ada muncul waran. Sun F mencoba rebound tapi belum uptrend. Salah satu resisten kuat di 930. Support ada di 880 ya. Untuk Sun F mencoba rebound tapi belum uptrend ya. Lanjut ke JAS. JAS dia belum uptrend ya. Dia masih ada resisten yang harus dijebol di 210-nya. Kalau nggak kuat, mungkin dia akan tes support di 200 sampai 196-nya. Ya, belum uptrend tapi mencoba rebound. Dan juga Segar. Segar uptrend ya, uptrend tapi ini ya sudah cukup tinggi ya, tapi ada resisten. Mungkin kalau masih kuat masih bisa break di atas 1620 sampai 1650 itu resisten. Kalau nggak kuat naik, mungkin akan tes support di 1500 sampai 1530-an ya untuk Segar. Itu support uptrend dia yang belum dites sekarang. Di 1500 sampai 1530-an untuk support ya. Kalau resist di 1620 sampai 1650 untuk Segar posisi uptrend. Lanjut ke Mari. Mari downtrend, sangat downtrend, tapi ini kemungkinan menurut saya masih bisa rebound lah. Rebound cuma teknikal ya, bukan rebound untuk uptrend. Di 330 itu support. Kalau masih bisa bertahan di 330 masih bisa naik paling tidak tes lagi ke 350-annya. Kalau tanya posisinya sangat-sangat downtrend untuk Mari. Dan juga SMMT. SMMT dia belum bisa break resist 330. Kemungkinan akan coba lagi support di 300-nya. Support kuat di 300 untuk SMMT sekarang. Lanjut ke BJBR. BJBR lagi sideways di bawah dengan titik area support sekarang di 1300 sampai 1280 itu support kuat ya.
resisten ada di 1320 sampai 1340-an ya. Untuk BJBR belum uptrend, dia lagi sideways di area bawah. Terakhir Antam. Antam dia belum uptrend ya, dia mencoba rebound tapi masih jauh deh kata uptrend ya, masih banyak sub resisten. Pertama 2000 itu salah satu resisten kuat yang harus ditembus. Support sekarang 1900, kalau masih bertahan di 1900 masih oke ya, kemungkinan masih bisa naik lagi kalau bertahan di 1900, tapi kalau jebol kemungkinan akan tes lagi ke 1850 sampai 1820 ya. Posisinya belum uptrend ya, dia masih di dasar sekarang ya, tapi baru mencoba rebound. Masih banyak resisten yang harus jebol di 2000 pertama. Kalau bisa 2000 ya, resisten penting di 2100 untuk Antam. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga kita diberi kelancaran dalam beraktivitas maupun usaha maupun kesehatan ya. Dan happy weekend buat semua ya. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati ya. Salam cuan.